suatu turunan. Menentukannya dengan memanfaatkan turunan. Kelas 11, betul. Kelas 11 di matematika wajib, kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan persamaan garis singgung dengan memanfaatkan ilmu turunan. Nah, coba kita sedikit mereview tentang ini. Apa sih bedanya? Nah, kalau 11 kemarin sudah diajarkan, kenapa sekarang diajarkan lagi, Bu? Kalau yang hari ini, yang di kelas 12 ini, yang kalian pelajari lebih ke arah fungsi trigonometrinya. Kalau kemarin di kelas 11 adalah fungsi aljabarnya, kalau sekarang fungsi trigonometrinya. Jadi sebenarnya cuma buat lebih memantapkan materi persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Hari ini nanti setelah kalian melakukan pembelajaran ini, saya harapkan kalian punya catatan. Jadi sambil melihat ini, kalian juga mencatat ya. Dari hasil catatan nanti, silahkan Anda kirimkan, Anda upload ke link drive masing-masing. Kemudian linknya silahkan dimasukkan ke kantong tugas. Jadi tahu ya, hari ini silakan Anda mencatat materi kita hari ini. Selanjutnya dari hasil catatan kalian silahkan di-upload ke drive masing-masing. Ambil linknya yang bisa berbagi, masukkan link tersebut di kantong tugas. Gitu ya. Oke. Oke. Kita kan sudah mulai tentang persamaan garis singgung. Coba Anda lihat, kalau di sini ada kurva, maka dari kurva itu misalkan kita punya titik singgung. Titik singgungnya adalah X1, Y1. Di sini saya kasih nama X1, Y1 ya. Maka X1, Y1 ini bisa kita sebut titik singgung. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, bagaimana sih gambarnya? Kalau kita visualkan secara gambar, jadi kalau ini adalah kurva, ini adalah persamaan garis singgung. Maka persamaan garis singgung dan kurva itu hanya punya satu titik singgung saja. Ya, kalau dia punya dua titik singgung, contohnya seperti ini. Misalkan ini, misalkan kemudian punya kurva, ini kurva, kemudian ini garis. Nah, ini namanya titik potong, bukan titik singgung. Kalau titik singgung yang mana? Titik singgung itu yang melewati hanya di satu titik singgung. Ini namanya titik singgung. Tahu bedanya ya, titik singgung dan titik potong. Nah, kita bicara yang merah ini adalah persamaan garis singgung. Nah, bagaimana sih langkah-langkah kita dalam mempelajari materi persamaan garis singgung? Coba Anda lihat di sini. Yang pertama, untuk kita bisa menentukan persamaan garis singgung, kita harus tahu dulu titik singgungnya. Dan dipastikan titik ini itu ada atau dilewati oleh kurvanya. Ya, kita mengetahui titik singgungnya. Titik singgung di sini saya tuliskan sebagai X1, Y1. Yang kedua adalah mengetahui gradiennya. Gradien kita simbolkan dengan istilah M ya. Kalau dulu waktu SMP kalian mempelajari gradien itu seperti ini. Gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, M-nya ini koefisien dari X itu adalah gradien. Kemudian, gradien pada persamaan garis AX tambah BY sama dengan C adalah M sama dengan min A per B. Seperti itu ya dulu waktu SMP. Atau juga jika yang diketahui dua titik, yaitu X1, Y1, X2, Y2. Maka mencari M-nya atau kemiringan garisnya dengan Y2 min Y1 per X2 min 1. Kita tidak akan menggunakan rumus ini. Tidak, kita tidak akan menggunakan rumus ini. Tetapi rumus ini tetap bisa kita manfaatkan kalau ada perluasan dari materi di turunan trigonometri. Tapi kalau untuk saat ini yang lebih kita pelajari adalah di sini. Bahwa menentukan gradiennya adalah ini. Dengan kita mencari turunan pertamanya, kemudian kita masukkan X dari titik singgungnya. X1 dari titik singgung. X-nya diganti dengan X1 titik singgungnya. Begitu ya. Selanjutnya, misalkan yang diketahui itu hanya X1 saja, Y1-nya tidak diketahui. Bagaimana kita mencari Y1? Nah, kalau kita mau mencari Y1, jika Y1 ini belum ada atau belum dituliskan atau belum diinformasikan, kita disuruh meminta mencari tahu Y1-nya, yaitu dengan mensubstitusikan X1 ke dalam Fx. Apa bedanya nomor 2 dan 3? Coba Anda lihat. Apa kira-kira beda di nomor 2 dan 3? Ada yang bisa memberikan informasi ke saya?
Ya, silakan. Apa bedanya di nomor 2 dan nomor 3? Kalau nomor 2, mm, yang nomor 3, nah, ya, jadi, oke, kita menggunakan fungsi awalnya atau fungsi asli. Begitu ya. Oke, sama-sama yang dimasukkan adalah X1. 2 dan 3 itu sama-sama kita memasukkan X1. Tetapi yang di nomor 2 kita masukkan ke turunan pertamanya. Karena kita mau mencari gradien. Sedangkan di nomor 3 kita masukkan ke fungsi awalnya. Karena kita mau mencari nilai Y1-nya. Begitu. Yang nomor 4 menentukan persamaan garis singgung. Rumusnya seperti yang sudah pernah kita pelajari dulu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Sampai sini masih secara teori ya, tidak ada pertanyaan. Coba kita langsung masuk ke contoh. Supaya kita bisa lebih memahami tentang persamaan garis singgung ini. Ini ada contoh nih. Diketahui persamaan kurva Y sama dengan Fx sama dengan sin 2x. Tentukan gradien dan persamaan garis singgung kurva di X1 sama dengan pi per 3. Bolehkah saya tanya, pi per 3 itu sama dengan atau setara dengan berapa ya? Dengan 60 derajat. Dari 180 dibagi 3 ya, 60 derajat. Oke, kita mau mencari persamaan garis singgung. Ini persamaan garis singgung. Berarti yang harus kita lakukan apa? Harus kita ketahui apa? Satu, titik singgungnya. Di sini yang sudah diketahui titik singgungnya adalah X1, Y1 kan? X1, Y1. Yang diketahui dari soal ini yang mana? Yaitu hanya X1-nya saja, yaitu pi per 3 atau 60 derajat. Y1-nya tahu belum? Belum ya. Y1-nya masih belum diketahui. Maka kita harus mencari tahu Y1-nya. Nanti kita masuk ke sini dulu deh. Sekarang yang nomor 2, mencari ya. Kita mencari gradien garis singgung. Mencari gradien berarti kita memasukkan X1 ini tadi ke dalam turunan. Nah, sebelum memasukkan ke dalam turunan, cari dulu turunannya. Kita tahu fungsi aslinya apa tadi? Fx sama dengan sin 2x. Maka turunannya apa ya ini? Turunannya apa? Ayo, masih ingat kemarin menentukan turunan. Apa turunannya sin? Cos 2x. Selesai? Kali 2. Benar ya? Sudutnya kan 2x. Diturunkan jadinya 2. Maka berapa ini? 2 kali cos 2x. Ini bukan cos 4x ya. Ini yang dikalikan 2 bukan sudutnya, tetapi cos 2x-nya. Jadi yang dikalikan itu seluruhnya ini dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 kali cos 2x. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Memasukkan. Kita masukkan X1 ke fungsi turunannya. Berarti X1-nya adalah pi per 3 atau 60 derajat. Berarti sama artinya dengan 2 cos 2 dikalikan pi per 3. Berarti podo karo 2 kali cos. Ini kan 60 ya. Berarti 2 kalinya berapa ini? Begini ya? Iya, 120. Mari kita ingat-ingat. 120 kira-kira ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Kalau kuadran 2, kosinus bernilai apa? Positif atau negatif? Negatif. 120 derajat itu sama dengan berapa? 120 derajat ini sama dengan berapa? Hmm? Kalau kita buat di kuadran 1 sama dengan derajatnya berapa itu? Cos
120 derajat itu sama artinya dengan cos 180 dikurangi berapa supaya jadi 120? 180 supaya jadi 120. 60. Maka berarti sebenarnya cos 120 itu sama dengan cos 60. Berapa cos 60 tadi? Cos 60 berapa nilainya, Nak? Setengah. Karena dia ada di kuadran 2, maka negatif setengah. Berapa nilainya berarti? Negatif 1. Nah, dikalikan 2 ya. Saya lanjutkan. Nah, kalau gradiennya kita sudah tahu adalah negatif 1, sekarang kita mau menentukan Y1-nya. Y1-nya tadi adalah dengan memasukkan apa? X1 ke dalam fungsi asli. Fungsi aslinya tadi adalah 2, sin 2X, benar. Ya, sin 2X berarti sinus 2 dikalikan 60 derajat. Betul ya? Nah, sama dengan sin 120. Kok jelek? 120 derajat. Pertanyaannya, 120 derajat ada di kuadran berapa tadi? Di kuadran 2. Berarti nilainya apa dia? Oh, positif. 120 itu sama dengan 180 dikurangi 60. Berarti ini setara dengan sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Benar ya, seperti ini ya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Tidak, kita lanjutkan. Nah, sekarang berikutnya adalah menentukan persamaan garis singgungnya. Rumusnya tadi adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Maka Y sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Ini kita pindah ruaskan jadi plus Y1. Begitu ya. Dengan memasukkan nilainya berarti berapa ini tadi? Min 1 kali X min Pi per 3 ditambah Y1-nya berapa tadi? Setengah akar 3. Boleh dituliskan begini. Y sama dengan min X plus Pi per 3 plus setengah akar 3. Selesai. Cukup. Gini saja juga boleh. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan dari kalian? Iya. Boleh lihat soal yang tadi? Boleh. Saya naikkan lagi ya. Ya, ini soalnya. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Enggak, ada pertanyaan? Oh, tidak. Ya, boleh ada yang nanya. Siapa, Nak? Namanya siapa ini? Oke. Pinky. Pinky silakan. Oke. Karena ini pi per 3 bukan sebagai derajat, di soal ini kan tidak ada, ini adalah suatu persamaan garis lurus ya. Maka kita pi di sini kita nyatakan boleh dalam bentuk pi per 3 atau dalam 3,14 boleh. Tetapi bukan sudut, bukan derajat.